Kenapa kita membahas tentang perkara akidah? Karena kita tahu tidak mungkin bisa masuk ke dalam action kalau orang itu tidak yakin. Bahkan kalau orang itu tidak yakin sama sekali, dia nggak akan pernah action seumur hidupnya. Contoh misalnya, kalau kita bandingkan ya, antara orang yang dia punya ibu yang sangat dia sayangi, dia cintai banget, ibunya itu perlu duit sekitar 100 juta untuk bisa sembuh. Dibandingkan dia cuma perlu 100 juta untuk beli barang-barang gadget-gadget yang baru. Kira-kira yang mana dia yang lebih semangat? Tentu dia akan lebih semangat mencari 100 juta buat ibunya yang lagi sakit. Kenapa? Karena why-nya lebih kuat. Why, ini sudah kita bahas, adalah wilayah akidah. Ini adalah wilayah pemikiran. Ini adalah wilayah goib, wilayah akar kalau kita andaikan dengan pohon tadi. Berarti kalau kita bicara tentang keyakinan, keyakinan inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas. Sebaliknya, kalau keyakinannya nggak ada, aktivitasnya juga biasanya nggak ada. Maka orang-orang malas itu bisa jadi dia tidak ada motivasi atau tidak ada keyakinan, atau yang kedua, dia nggak tahu caranya. Tapi kebanyakan orang malas itu karena dia tidak tahu why, kenapa saya harus melakukan ini. Contohnya di dalam Islam, ada orang muslim tapi dia nggak mau sholat. Ini berarti ada masalah dengan why-nya. Ketika dia muslim tapi dia nggak mau misalnya melakukan perintah-perintah Allah, berarti ini ada yang salah pada why-nya. Ketika dia muslim tapi ketika orang muslim ngomong tentang syariat, dia ngegas. Ada orang lain ngomong tentang komunisme, dia malah baik-baik saja, dia malah santai-santai aja. Nah, ini ada permasalahan pada why, pada akidahnya. Nah, yang kita ingin bahas pada hari ini teman-teman sekalian adalah setelah kita punya keyakinan, bagaimana ini bisa disambungkan pada satu aktivitas. Karena yang menyebabkan seseorang menjadi muslim itu bukan hanya keyakinan, tapi juga aktivitasnya. Walaupun betul ketika seseorang sudah bersyahadat, maka otomatis dia jadi seorang muslim. Tapi sesempurnanya dia menjadi seorang muslim itu ditandai dengan aktivitas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang sudah bersyahadat, memang dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi Rasulullah mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wal yadih. Seorang muslim itu akan menjadi seorang muslim yang sempurna apabila dia sudah bisa untuk melindungi orang yang lain, melindungi muslim yang lain daripada lisan dan daripada kejahatan tangannya. Kalau zaman sekarang kita mikir kalau lisan doang mungkin bisa dijaga, tapi kenapa tangan itu kemudian juga dijaga? Ya, karena bisa jadi dia mukul orang, bisa jadi dia menyakiti orang, ngambil hak orang, itu kan dengan tangannya kebanyakan. Atau zaman sekarang dia ngetik komen-komen negatif. Nah, itu adalah termasuk tidak menyelamatkan kehormatan muslim yang lain. Maka kita ulangi lagi bahwa seorang muslim akan menjadi seorang muslim yang sempurna apabila dia bisa mengejawantahkan, mau bahasa apa lagi itu, bisa untuk menjadikan keyakinannya untuk